Assalamualaikum, hai, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Terima kasih ya buat yang sudah mendukung channel ini dengan like dan subscribe. Kali ini kita akan membahas satu tumbuhan yang mursidah, murah meriah, tapi nilai gizinya itu nggak kaleng-kaleng, nggak kalah dengan susu mahal. Apa itu? Stay di sini ya. Baiklah, dan bahan itu adalah daun kelor atau bahasa latinnya Moringa oleifera. Yang pernah dengar moringa, nah itu adalah daun kelor. Jenis sayur ini yang murah meriah dan mudah didapat di Indonesia. Nih kayak gini nih penampakannya daun kelor. Daunnya kecil-kecil dan gampang banget rontok dari batangnya. Biasanya dimasak sebagai sayur bening gitu, dicampur jagung atau dicampur labu. Atau yang kreatif mungkin bisa dicampur nugget, martabak, dan lain-lain sebagai sayur tambahan karena rasanya itu lumayan netral buat dicampur ke berbagai jenis makanan. Seperti yang kita tahu, balita dan anak-anak itu kebanyakan sangat aktif bergerak dan susah diam ya bun. Memang fitrahnya seperti itu, makanya asupan nutrisinya harus adekuat untuk mengimbangi kegiatannya. Apalagi kalau si bocah pilih-pilih makanan dan males makan makanan yang kita sediakan. Apa nggak tambah pusing tuh kepala mama? Daun kelor bisa jadi pilihan utama. Mengapa daun kelor ini istimewa? Nih, menurut FAO, daun kelor itu kaya akan protein, vitamin A, B, C, dan mineral-mineral yang amat sangat direkomendasikan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga young children. Jadi anak-anak kita yang masih dalam masa pertumbuhan bagus banget buat konsumsi daun kelor. Bahkan sampai ada julukannya sebagai mother best friend karena kemampuannya yang mampu meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui. Nah, daun kelor juga disebut sebagai superfood. Mengapa? Karena dari satu jenis tanaman ini mengandung nutrisi yang tinggi dan lengkap dan kadarnya cukup tinggi dari masing-masing zat tersebut. Hanya dari satu jenis tanaman saja. Jadi misal nih vitamin A-nya tuh tinggi, vitamin B-nya tinggi, vitamin C-nya tinggi. Nah, kita cek perbandingan gizinya dengan sumber makanan lainnya ya. Sebutkan bahwa daun kelor itu mengandung yang pertama vitamin C. Vitamin C dari daun kelor itu 7 kali lebih banyak daripada jeruk. Nah, seperti yang kita tahu, vitamin C adalah antioksidan ya. Sangat terkenal sekali manfaatnya, antara lain untuk menjaga daya tahan tubuh. Masih banyak sih peran vitamin C lainnya, antara lain berperan dalam pembentukan tulang, gigi, dan otot. Juga membentuk dan memperbaiki sel darah merah. Lalu juga membantu memperkuat pembuluh darah sehingga jika anak jatuh atau tergores, maka lukanya akan minimal dan lukanya bisa sembuh lebih cepat. Dan masih banyak lagi manfaat vitamin C. Yang kedua, nah ini menarik nih tentang kandungan kalsium. Ternyata kalsium dari dalam daun kelor itu 4 kali lebih banyak daripada susu. Nah, fungsi kalsium untuk anak tuh apa sih? Antara lain untuk menjaga kepadatan tulang, untuk mengoptimalkan tinggi badan, untuk membantu perkembangan sistem syarafnya yang berpengaruh antara lain nantinya untuk kecerdasan anak dan fungsi otot. Nah, disebutkan bahwa daun kelor kering atau yang sudah diekstraksi jumlah kalsiumnya itu lebih banyak daripada daun kelor segar atau yang masih basah ya. Nah, jadi misal ada anak nih yang gak suka susu atau alergi susu sapi maksudnya, bisa banget pakai daun kelor sebagai alternatif pengganti sumber kalsium untuk anak-anak. Lalu dari segi vitamin A-nya, vitamin A dari daun kelor ternyata 4 kali lebih banyak daripada wortel. Padahal terkenal banget ya wortel itu yang paling bagus buat mata. Nah, vitamin A ini utamanya ya untuk menjaga kesehatan mata, apalagi di zaman serba gadget seperti sekarang ini. Asupan vitamin A dari sumber alami itu penting banget.
Selanjutnya dari mineral kaliumnya. Kalium dalam daun kelor 3 kali lebih banyak daripada pisang. Kalium atau potasium mungkin gak sesering didengar namanya ya seperti kalsium. Padahal kalium juga punya manfaat yang gak kalah penting. Kalium bekerja untuk menjaga dan mempertahankan tekanan darah dalam batas sehat, serta membantu menjaga fungsi otot dan irama jantung sampai mengurangi resiko terbentuknya batu ginjal ataupun resiko tulang keropos. Yang menarik lagi adalah kandungan proteinnya. Protein dalam daun kelor ternyata 2 kali lebih banyak daripada yogurt, dengan jenis asam amino esensial dan non esensial yang lumayan lengkap. Protein seperti yang kita tahu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan sel tubuh, termasuk sel kekebalan, apalagi di masa tumbuh kembang anak ya. Dia kan masih harus tumbuh ke atas. Kekurangan zat gizi utamanya protein pasti mengganggu proses tumbuh kembangnya, apalagi jika sampai kronis atau kekurangan gizi itu dalam waktu lama. Nah, hal ini yang bisa menyebabkan kejadian stunting atau gagal tumbuh pada balita. Hati-hati ya. Masih banyak lagi sih seperti serat, ada asam lemak, ada flavonoid, dan berbagai vitamin mineral yang semuanya diperlukan oleh tubuh kita. Itu semua ada dalam daun kelor. Luar biasa gizinya ya. Saya juga insya Allah mulai rutin sih ngasih anak makan daun kelor, termasuk ya jenis sayur lainnya biar ada variasi. Dan alhamdulillahnya sekarang kan juga udah banyak dijual ekstrak daun kelor. Jadi bisa ditaburkan tuh serbuk ekstraknya ke makanan atau minuman favorit anak untuk nutrisi tambahan, atau bisa juga dicampur di madu sambil tetap diupayakan konsumsi dalam bentuk segar ya, sayur-sayuran seperti itu supaya anak juga suka makan sayur bun. Baiklah, demikian sharing kali ini ya. Semoga bisa menjadi inspirasi mungkin buat bunda-bunda yang galau sama anaknya yang susah makan, terus takut anaknya jadi kurang gizi, atau bagi yang mencari inspirasi suplemen yang bagus buat anak tuh apa. Nah, daun kelor ini bisa disebut sebagai multivitamin herbal saking lengkapnya kandungan nutrisinya termasuk vitamin dan mineral. Jadi sangat direkomendasikan untuk tumbuh kembang anak kita. Semoga anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Amin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.